Pemirsa Intens Investigasi. Keretakan hubungan antara Gideon Tankер dan anak kandungnya Nagita Slavina bukan lagi sekedar isu biasa. Konflik yang berlarut-larut, bahkan hingga ke ranah hukum, membuat banyak pihak bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara ayah dan anak ini. Dan hari ini, Idul Fitri pun kembali datang, membawa harapan kebersamaan yang telah lama ia nantikan. Tak ada suara tawa Nagita Slavina dan juga Marsha Tankер, dan tidak ada riuh canda dari cucu-cucunya yang berlarian ke pelukannya. Hanya ada sebuah keheningan yang semakin menyesakan. Lalu seperti apa? Bersama tim Intens Investigasi, Gideon pun menunjukkan foto kecil Nagita Slavina dan beberapa kenangan bersama anggota keluarga lainnya sebagai bentuk rasa kangennya pada sang anak. Dan seperti apa pula, untuk menutup kesedihannya itu, Gideon Tankер pun memperlihatkan koleksi alat musiknya, hingga ia pun memainkan gitar miliknya. Dan seperti apa juga tanggapan dari psikolog terkait polemik yang terjadi antara orang tua dan anak yang berkepanjangan ini. Selain itu, seperti apa juga adik Gideon Tankер yaitu Indah Tankер yang menyayangkan situasi kakaknya yang tengah sulit untuk bertemu dengan cucunya Rafathar dan juga Rayanza. Hingga menurut Indah, sang kakak pun mengaku sedih karena Rafathar dan Rayanza sendiri masih satu darah dengan Gideon Tankер. Dan bagaimana pula di tengah Gideon Tankер yang ingin kembali merasakan momen kebersamaannya dengan cucu-cucunya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu lalu, Gideon Tankер bersama kuasa hukumnya sempat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melanjutkan laporan polisi terhadap anaknya, Nagita Slavina. Dalam momen itu, Gideon pun sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap sang anak. Dan kini, di tengah pusaran konflik yang semakin menguburkan batas antara hukum dan hubungan darah, kehampaan begitu terasa dalam hidup Gideon Tankер. Tak ada canda tawa keluarga, tak ada pelukan hangat dari anak dan juga cucu. Yang tersisa hanyalah kesendirian yang begitu menyayat, merenggut makna dari hari yang biasanya menjadi simbol kebersamaan. Ironi pun menjadi bagian dari kisah hidupnya. Rindu yang tidak terbalaskan membuatnya hanya mampu untuk menatap masa lalu. Sebuah masa ketika kebahagiaan pun masih berpihak padanya. Dengan tangannya, ia pun mengeluarkan foto kecil Nagita. Ia pun memperlihatkannya dengan penuh haru, seakan ingin memanggil kembali gadis kecil yang dulu pernah memanggilnya ayah dengan penuh sukacita. Namun kini, jarak yang terbentang di antara mereka bukan hanya soal ruang, melainkan juga perasaan yang terasa semakin menjauh. Raffi dan Nagita pun sangat sibuk, terlalu sibuk hingga tidak ada waktu untuknya. Ucap lirih Gideon Tankер. Dalam keheningan yang begitu menyayat, Gideon pun kembali pada satu-satunya pelipur laranya, yaitu gitar-gitar kesayangannya. Di sela kesendiriannya itulah, jemarinya pun masih setia untuk memetik senar. Seakan mencoba menghidupkan kembali sebuah kenangan yang perlahan memudar. Tapi sekeras apapun ia berusaha, melodi yang terlantun tidak mampu untuk menghapus perih di dalam hatinya. Oh, lagi sibuk mereka, ternyata lagi sibuk banget gitu. Sibuk syuting sama rekaman Gigi. Si Raffi tahu sendiri sibuk kayak apa. Ini Gigi semua nih. Gitu.
Mm-mm. Ini ulang tahunnya keberapa nggak tahu nih. Tom Yoshi. Kita ganti lagi ya, Om. Kasih buka aja, kita sambil saya cari. Tuh, mamanya, tuh Gigi. Ini berapa tahun lalu nih? 8 tahun lalu apa ya? 6 tahun apa lalu? Ini sama Caca. Nah ini Gigi sama kakaknya nih, masih kecil. Iya, latihan untuk kita gimana ya? Ya bermusikalitas lah di sini tempatnya. Kalau seandainya ini diterusin tadi kata Bang Eras kan bakal jadi tersangka semuanya. Dari Om Gideon sendiri gimana? Itu kan apa namanya harga diri ya seorang lelaki yang jadi begitu kan disepelein. Kalau dari Om sendiri pengennya gimana sih mungkin Om? Bagaimana baiknya itu deh kalau gitu dari pihak mereka dong mestinya yang datang sebagai anak cucu. Ya ketemu di luar rumah mereka. Terakhir Desember itu nggak ada, ini cuma cucu aja, 2 orang, Avatar sama Aja. Ucapan ulang tahun sendiri mungkin kemarin sempat Enggak ada. nggak ada. Dari kedua Caca dan Nagita juga nggak ada. Enggak ada. Cuman tanggapan aja di Facebook aja itu. Kalau mereka nggak salah, nggak mungkin dong mereka setakut ini untuk bertemu bapaknya. Ya kan? Nggak mungkin lah, kita berpikir logika. Ya. Ya, hingga saat ini konflik antara Gideon Tengker dan Rita Amalia belum menemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Perseteruan yang melibatkan aspek hukum dan keluarga ini pun terus berlarut tanpa kejelasan akhir hingga meninggalkan sebuah tanda tanya mengenai penyelesaian yang akan dicapai. Bagi Gideon Tengker, hubungan yang merenggang bukan hanya karena persoalan hukum saja, tapi juga soal harga diri. Dan saat ditanya apakah masih bersedia memaafkan kedua anaknya, Gideon pun menyebut tidak memaafkan mereka. Di tengah kerinduan Gideon dengan Nagita dan cucu-cucunya, namun dirinya pun masih melanjutkan perkara hukumnya. Menurut seorang psikolog, Nur Cahyati, hubungan keluarga hingga di titik tersebut bisa disebabkan karena ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan masalah dan tidak adanya kesepakatan. Ini kan bisa dibilang kan kecewa dengan anak, tapi masih ada rasa terbesit nggak sih untuk memaafkan mereka berdua? Kalau kamu yang digituin gimana? Bisa jawab? Rasanya nggak usah diceritain lagi, kamu yang jawab sendiri, pikirin sendiri. Rasanya bagaimana kalau dijauhin? Dalam sebuah keluarga, ini kan dinamikanya bisa beragam ya. Konfliknya pun bisa beragam. Kalau lalu terjadi permusuhan yang sifatnya jangka panjang, ini sepenuhnya karena bisa jadi ketidakmampuan di dalam keluarga tersebut untuk mereka memecahkan konflik-konflik baik yang levelnya kecil sampai yang besar. Karena bisa jadi masing-masing lalu seperti berupaya menyelesaikan dengan caranya masing-masing. Ada yang menghindar, ada yang silent treatment, ada yang abai, ada yang sudah bersikap apatis. Nah, hal seperti ini nih untuk sebagian orang atau anggota keluarga lain mungkin terkesan memang menyebalkan gitu ya. Karena ada mungkin yang anggota keluarganya aku ingin ini selesai dengan cepat, dengan baik gitu. Tapi ada yang apalagi yang mau dibahas gitu kan. Ini sudah kita pernah bahas tapi lalu tidak ada kesepakatan dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalaupun memang terjadi perpisahan dan segala macam terkait mungkin harta dan lain sebagainya, hal yang paling ideal adalah berkonsultasi dengan ahli hukum. Segala sesuatunya memang dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Supaya apa? Nggak ada nih salah paham gitu ya. Dan semuanya betul-betul bisa objektif menilai permasalahan sehingga konflik atau mungkin rasa-rasa negatif di masing-masing anggota keluarga itu bisa diredam.
Selain itu, psikolog Nur Cahyati pun juga memberikan analisis mendalam tentang fenomena keretakan keluarga ini. Menurutnya, konflik keluarga seperti yang dialami oleh Gideon Tanker bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi pemicunya hingga akhirnya hubungan kekeluargaan pun terputus. Ini kasus yang sudah lama ini sebenarnya cukup aneh kalau lalu tiba-tiba diungkap kembali gitu ya. Ternyata konfliknya serumit itu, sekompleks itu gitu ya. Yang kaitannya baik dengan mantan istri juga dengan anak-anak kandungnya gitu. Hal yang paling dikhawatirkan, apakah betul masalah ini muncul betul karena ada masalah atau jangan-jangan karena memang ini hanya pandangan pribadinya karena dia sendiri bermasalah. Dalam arti ada ketidakpuasan yang memicu pemikiran-pemikiran atau asumsi negatifnya Pak Gideon sendiri gitu ya. Nah ini yang harus ditelaah lebih dulu. Kalaupun memang ternyata semua prosesnya sudah dilalui baik secara hukum dan ketentuan yang berlaku, ya berarti memang ada baiknya memang sudah tidak perlu diladeni gitu ya. Karena tinggal ya sudah, ini sudah ada keputusannya, tinggal menjalani gitu. Tapi kalau memang belum ada ketentuan, aturan ataupun keputusan terkait itu, ya baiknya dibuat dulu untuk memastikan lalu semuanya bisa tinggal mengikuti. Sesederhana itu sebetulnya. Karena tidak selamanya orang tua itu mampu menjalani peran sebagai orang tua, dan tidak selamanya juga anak punya kapasitas atau kemauan untuk menjalani peran sebagai anak. Kenapa? Karena bisa jadi dalam relasi mereka sama sekali tidak terjalin kenyamanan, rasa percaya, rasa dicintai, dihargai, yang pada akhirnya membuat mereka sama-sama menganggap bahwa oke, aku tidak nyaman dalam hubungan ini, atau aku ternyata punya orang tua yang toksik, atau aku ternyata hanya dimanfaatkan sebagai anak. Itu bisa terjadi. Bukan satu hal yang aneh di kehidupan bermasyarakat saat ini atau kehidupan berkeluarga saat ini kalau memang dihadapkan oleh situasi dan keadaan ternyata orang tua dan anak sama-sama lalu memutuskan untuk mereka hidup masing-masing gitu ya. Karena tadi mereka tidak menemukan kenyamanan, rasa percaya, bentuk penghargaan, bentuk dicintai yang seharusnya dari orang tua dan anak. Dan inilah respon Rita Amalia, ibu Nagita Slavina dan juga mantan istri Gideon Tanker ketika ditanya awak media beberapa waktu lalu terkait perkaranya dengan Gideon Tanker. Ya, Rita tampak memilih bungkam terkait polemiknya dengan mantan suaminya, di mana ia pun justru membagikan cerita mengenai kebersamaan keluarga, terutama mengenai cucunya yang kini tengah belajar berpuasa, yaitu Rayanza. Menurutnya, Rayanza pun sangat antusias untuk menjalani ibadah puasa dan bahkan dijanjikan hadiah jika berhasil menyelesaikan puasanya secara penuh selama 1 hari. Rayanza sendiri udah mulai diajarin arti puasa seperti apa gitu? Oh, udah. Gimana tuh? Udah, dia suka ikut-ikutan. Nanti ya kalau misalnya kalau bukanya jam siang berarti puasa setengah hari. Kadang-kadang puasa, kalau zaman dulu kalau di Jawa itu ada puasa manuk, namanya jam 9 sarapan dia makan, nanti puasa lagi jam 12 makan siang, gitu-gitu aja. Reward? Oh ada sama biasanya 1 hari 100.000. Wih, berarti kalau dihitung full 3 hari. Reward itu ada lagi? Hah? Ada Biasanya cuma itu aja. Itu dari mama. Dari mama. Biasanya dari saya, dari mamanya juga pasti ada biasanya. Lantas, seperti apa juga adik Gideon Tanker, Indah Tanker, yang menyayangkan situasi kakaknya yang tengah sulit bertemu dengan cucunya, Rafathar dan juga Rayanza. Hingga menurut Indah Tanker, sang kakak pun mengaku sedih karena Rafathar dan Rayanza sendiri masih satu darah dengan Gideon Tanker. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya,
Di luar polemiknya dengan Mama Rita dan Nagita yang semakin panjang, kerinduan seorang kakek terhadap cucu-cucunya adalah sebuah naluri alami yang tumbuh dari ikatan darah dan kasih sayang yang mendalam. Hal inilah yang dirasakan oleh Gideon Tengker yang secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Rafathar dan juga Rayanza. Namun di balik harapan itu terselip pula kecemasan dan ketakutan yang menghantui hatinya. Ya, Gideon mengaku khawatir jika niat baiknya untuk mengunjungi kedua cucunya justru tidak disambut baik oleh pihak keluarga Mama Rita, termasuk oleh kedua putrinya Nagita dan Marsha Tengker. Kecemasan ini pun bukan tanpa alasan mengingat adanya jarak komunikasi yang selama ini terasa di antara mereka. Indah Gideon, adik dari Gideon Tengker pun mengungkapkan kesedihannya atas situasi sang kakak yang sulit bertemu dengan cucunya, Rafathar dan juga Rayanza. Baginya, kondisi ini pun sangat disayangkan mengingat Rafathar dan Rayanza masih satu darah dengan Gideon sendiri. Indah pun menegaskan bahwa perdebatan antara orang tua dan anak adalah sebuah hal lumrah dalam sebuah keluarga. Namun seharusnya konflik tersebut tidak sampai menghalangi hubungan seorang kakek dengan cucunya. Ya kerinduannya kepengen yang ngumpul sama keluarga, anak-anak gitu. Ya saya juga maklum ya namanya anak public figure ya, kan sibuk gitu ya kadang-kadang ya kita sebagai orang tua juga harus sabar juga mau ketemu anak ya. Tapi anak juga ada kerinduan sih, mungkin kepengen kumpul sama papanya. Maklum lah namanya orang udah tua ya gitu. Pengen ngumpul, pengen ketemu, kangen-kangenan, pengen main sama cucu. Tapi kalau udah ketemu Rafathar kan seneng gue. Kan terhibur, hati yang gembira adalah obat kan. Buat orang tua kan gitu. Namanya umur kita nggak tahu. Makanya saya kasihan sama kakak saya selalu dukung. Ya dia kangen sama Rafathar, cucu-cucunya. Bukan Rafathar aja ya, itu dari anak dari Gigi, dari anak dari Caca. Tapi anak-anak sayang kok sama papanya kok. Tapi selalu always suka ini ya namanya kadang-kadang emosi gitu ya. Orang tua saling begini wajar lah ya. Gitu. Kangen untuk ketemu cucu dan anak-anak. Ya udah biasa lah akhirnya. Ada usaha untuk bertemu mungkin. Atau Om usaha nggak sih untuk ketemu cucu? Belum ada dari pihak sana, belum ada. Kalau Omnya sendiri? Welcome aja. Ya, Indah Gideon tidak bisa menyembunyikan harapannya agar ada titik terang bagi sang kakak untuk kembali merasakan momen kebersamaan dengan cucunya. Baginya, hubungan keluarga seharusnya penuh dengan kasih sayang. Indah pun juga mengungkapkan bahwa di tengah kerinduan yang begitu mendalam, Gideon pun hanya bisa mengobati rasa rindunya dengan melihat foto dan juga video Rafathar di media sosial. Dengan penuh ketulusan, Indah pun menyelipkan doa untuk sang kakak dan keluarga kakaknya. Selain mendoakan Gideon agar selalu diberikan kesehatan, Indah pun juga berharap agar hubungan sang kakak dengan anak-anaknya yang sempat merenggang bisa kembali harmonis. Menghilangkan rasa kangennya apa sih biasanya yang dilakukan? Misalnya nonton channel Rafathar kah? Oh iya di Instagramnya, di TikToknya. Saya berdoa semoga Kak Dion tuh dikasih kesehatan, masih dikasih umur panjang, masih dikasih kesempatan dari Tuhan untuk berkumpul sama anak-anak, sama cucunya gitu. Karena kan anak-anaknya dia kan juga bukan cuma Caca dan Gigi, ada Mario juga gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kalau Mario sering kasih ketemu anak-anaknya gitu kan, cucu-cucunya gitu. Saya berdoa ya semoga yang terbaik Tuhan kasih gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Tidak lupa, kami segenap redaksi Intens Investigasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal Aidin wal Faizin.
Mohon maaf lahir dan batin. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.